Halo Sneakerheads, gue Jovito Sahain dan sekarang gue lagi ada di YouTube channel The Efting World. Dan kali ini kita mau ngebahas nih tentang the legitness of high street brands bersama orang yang nggak mungkin sih orang kalau dari skena sneaker itu nggak tahu lu nih. Itu nggak mungkin banget sih. Masa sih? Iya, ada Iser YT James, betul? Iya betul. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Meriah sekali studio. Ya. 3.800 orang ya kan. Banyak. Gila, begini mulu kan kalau talk show yang nonton segini banyak? Kayaknya sih. Tadi kalau kita dari belakang nontonnya kan kayak, weh asik. Padahal Ini kayaknya penonton bayaran ya. makanya. Ntar pulang kita kasih gocap. Iya. Oke nih. Ini orang gokil sih sebenarnya. Gua udah nonton, kita tuh belum kenal ya sebenarnya. Itu kan belum kenal kan? Tapi kita pernah chat di Instagram, Yes. pernah ketemu di Sensi. Itu enggak, itu random banget. Nah, Kok pas interview, anjing nih orang kayaknya kenal ya. Itu Itu parah tuh, itu lumayan. Nah, itu tuh waktu itu gue lagi sama temen gue kan. Terus pas gue ngeliat ada orang bawa kamera, waktu itu Kemal ya. Kemal. Jadi waktu itu gue lagi di Sensi, tiba-tiba ngeliat orang bawa tas sneakers gitu, gue liat ini mukanya familiar nih. Ternyata ada Kemal sama Iser. Sama budaknya yang gue. Itu bikin konten apa tuh? Jadi bikin konten tentang sebuah sepatu sih, pengen lihat kayak social experiment tentang worth it nggak sih harga sepatu yang mungkin kita buat para kolektor tuh mahal, tapi gue pengen nanya ke orang-orang secara umum. Jadi bikin kayak ya pendapat pribadi mereka. Ya waktu itu kok nggak salah Yeezy ya, Yeezy yang Nike. Iya Yeezy Nike. Dan itu biasanya orang kalau yang telat masuknya nggak tahu kalau Yeezy pernah di Nike. Iya benar. Nah itu juga menurut gua good choice sih untuk sepatunya. Gua nggak expect kok, Yeezy Nike oke. Keren tuh. Oh lu koleksi sepatu? Lu koleksi nggak? Koleksi. Sepatu Nike lu ada berapa koleksi? Gue nggak pernah ngitung ya, tapi yang pasti mungkin bisa di atas 100 pasang lah. Di atas 100? Di atas 100 pasang. Lu simpen di mana sih? Oh gue ada, lu kalau beberapa temen gue udah pada tahu, gue tuh di rumah, gue tuh punya satu kamar khusus buat gue, itu playing room gue tuh ya isinya sepatu. Oh oke, jadi ya emang kayak boys room lah ya? Boys room ya, awalnya tuh kayak buat lu ngilangin penat, ngeliatin sepatu itu kayak enjoy banget sih, tapi lama-lama malah jadi beban ya. Pas lihat anjing rambling lagi, aduh. Ya kan. Nah itu dari 100 itu lu pakainya rollingan atau gimana? Ada yang emang lu simpen, oh emang gue mau pakai nih, gue sayang banget sama sepatu ini atau gimana? Kalau gue ada satu sepatu ya, maksudnya yang memang gue beli, gue udah tahu gue nggak bakal pakai. Sepatu ini terlalu cantik buat gue, jadi kayak ada satu beberapa lah. Sepatu apa tuh? Banyak sih, contohnya kayak gue tuh salah satu kesayangan gue tuh Dang Uncle. Itu gue suka banget tapi gue nggak pernah pakai. Saking menurut gue kayak ini tuh cantik, udah dilihat aja, udah gue nggak mau dia mudar, ini cantik. Terus kayak ada Air Max One Sample Atmos yang Elephant Print. Iya. Itu juga karena sampel gue nggak pakai. Jadi gue beberapa sampel. Dari mana sampel? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang ITTA lah yang tahu aja. Gue tahu nih, ini orang pasti koleksinya aneh-aneh karena karena gini, makanya waktu gue bilang waktu zaman dulu. Era gue pertama kali main, kan akses susah ya, internet susah, pengiriman dari luar negeri susah. Jadi lu pengen beli sesuatu yang orang lain nggak punya. Makanya waktu sneakers scene begitu berubah, waktu akhirnya lu nge-spend duit mahal-mahal untuk terlihat sama kayak yang lainnya. Contohnya eranya Yeezy, eranya The Ten itu, Virgil Abloh, menurut gue kayak orang tuh berlomba-lomba pingin punya hal yang sama gitu. Makanya kalau sekarang mah kalau koleksi udah yang sampel kayak itu emang barang koleksi. Dan itu yang biasanya nggak gue pakai karena kebanyakan sampel size 9, sedangkan kaki gue size 10. Oh, kenapa tuh? Banyak, jadi rumor-rumornya kayak buat cuttingan terbaik itu di size 9. Jadi kayak proporsional terbaik sepatu. Ya ini stereotype lah ya, pokoknya dari mulut ke mulut gitu. Katanya sih size 9 itu adalah the best shape. Oh, oke. Size gue tuh. Waduh. Hati-hati, kalau ke rumah hati-hati. Japri aja ya? Yoi. Bisa tuh. Nah, kalau lu sendiri develop interest di sneakers itu di tahun berapa? Apakah setelah itu atau sebelumnya? Kalau dibilang interest ya pasti dari kecil. Kayak gue main basket. Pokoknya kayak lu lihat superhero kayak Iron Man punya armor, terus kayak Black Panther punya armor. Buat seorang pemain basket, armor mereka adalah sepatu. Jadi itu kayak, men, gue dapet senjata gue nih. Nah, tapi
lo pasti tahu dari dulu nggak pernah ada istilahnya sepatu basket tuh murah. Iya, enggak. Ini seriusan nih, gua mulai main basket itu SMP. Iya. Karena kan semua orang main futsal, bola, gua kayak ya terlalu banyak orang lah. Akhirnya gua mulai ngulik nih. Oke, gua mau main basket mulai SMP. Terus gua pertama kali gua mau beli sepatu. Waktu itu kalau nggak salah KD deh. Warna biru. Gua udah lama banget. Oke, gua tahu KD warna biru. Nah, KD warna biru tuh kayak wah gila ini keren banget. Harganya 2, dan saat itu sepatu tuh cuman 1 jutaan harganya seingat gua. Futsalnya paling sejutaan. Pas gua ngeliat basket 2, gua mikir ini emang sepatu basket semahal ini apa gimana sih? Jadi ya memang kayak sepatu basket tuh dari dulu apa ya? Mungkin karena salah satu olahraga yang paling apa ya? Universal. Bisa dibilang universal. Dan masuk top salah satunya bisa dibilang top 3 lah. Olahraga maksudnya liga yang paling mahal kan NBA termasuk. Iya. Mereka mungkin bayar pemainnya juga mahal gitu kan. Jadi sepatu-sepatu tuh stereotip memang mahal. Jarang sih ada sepatu yang murah. Mungkin malah di tahun-tahun sekarang baru mau. Malah akhirnya beberapa brand sepatu berlomba-lomba membuat sepatu yang affordable buat kantong supaya olahraganya bisa makin lebar lagi, nggak kalah sama e-sport mungkin kali ya. Itu ya sih. Ya makanya kalau lu ngeliat kan kadang orang tuh ya lebih banyak main futsal atau bola, bisa jadi gara-gara emang beli equipment buat basket rada lebih mahal dibandingin futsal. Tuh gila sih. Nah, selain sneakers nih, lu streetwear tuh suka nggak sih? Kayak model-model Ya, streetwear gue jujur suka karena di zaman gue gue tuh kayak anak-anak muda tuh pada zaman itu kisaran 2006 ke 2009 2010 gitu tuh lagi gaya-gaya banget tuh kayak apa ya istilahnya ya, stylenya tuh kayak rich kid gitu loh. Jadi yang lu pakai zaman itu tuh booming celana jeans nudie seharga 2 juta, ikat pinggang. Nudie hype banget ya. Iya kan? Mahal kan? Kan waktu itu juga Indonesia juga belum masuk. Terus lu beli belt Gucci yang gede-gede gitu loh, yang mungkin harga jutaan ya. Louis Vuitton, Hermes gitu kan. Nah di zaman itu gue ngerasa gaya-gaya seperti itu nggak masuk ke personality gue dan gaya hidup gue. Gue nggak di sono, gue bukan orang yang mampu untuk nge-spend buat gaya hidup semahal itu. Nah akhirnya yang kita pakai adalah apa? Makanya zaman itu teman-teman gue punya band. Wah baju-baju band, kita pakai baju-baju band. Terus kita kayak gue suka banget nato dari dulu kan, suka tentang tato. Jadi yang gue cari beberapa brand streetwear tuh yang basicnya dari tato. Dulu tuh ada Mr. Cartoon punya sebuah brand. Terus ada Sulan Artwork itu yang dari tato. Terus banyak banget kayak temen-temen deket, akhirnya musik relate juga nih deket nih sama skateboard. Biarpun gue nggak bisa main skateboard tapi kayak anjing lifestyle mereka keren ya. Ya kan lifestyle mereka anjir kayak wah ini kayaknya gue di sini nih. Makanya sejak saat itu juga gue mulai interest sama streetwear lah kita bisa bilang. Jadi streetwear itu tuh kayak satu hal yang sebenarnya punya suara dan punya misi, dan itu menurut gue kayak lu bayangin gak sih sesimpel lu pakai sesuatu tapi lu bisa nunjukin kayak oh ini lo yang mau gue sampein lu ya? Gitu dia. Benar ya. Karena gue denger, karena kan lu bilang lu ya interest juga nih di streetwear. Brand streetwear apa sih yang lu dari dulu ini gue banget nih brand ini? Atau yang lu sekedar lu seneng aja dari dulu? Apa? Gue seneng dari dulu, gue suka waktu pertama kali si Diamond Supply & Co. Itu kan kayak wah gila gaya skate LA sono ya, ya kan? Ya kan kayak wah anjir, Nicky Diamond keluar kolaborasi dengan Nike. Terus gue suka banget kayak zaman dulu tuh ada Kickstio. Kalau lo tahu Kickstio tuh nggak tahu gue. Gue dari sebelumnya masih tahu. Kickstio itu dia ngerepresentasi budaya sneakers. Tapi pakai model-model adult video. Jadi ada Aki Hoshino. Jadi itu keren. Wah itu jadi mereka pakai bikini, itu kayak wah keren. Zaman dulu juga udah ada Supreme ngerepresentasi skateboard kota New York gitu kan. Sebenarnya banyak sih kalau dibilang brand tuh kayak nggak ada habisnya, dan tiap tahun tuh selalu ada sesuatu yang bisa bikin ketertarikan baru ya. Kayak sekarang di Indonesia, dari Indonesia yang udah mendunia, kita bisa lihat ada domestik yang ngerepresentasi budaya kita. Ada non-stop leisure yang orang-orang nggak tahu kalau itu juga sebenarnya dari Indonesia. Terus ada brand-brand yang biasanya kita dulu stereotipnya selalu Amerika, tiba-tiba lahir Jungles dari Australia. Itu yang menurut gue kayak
develop terus menerus gitu ya. Jadi makanya nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis kalau merek tuh ya benar-benar improve. Tapi salah satu merek yang menurut gue paling suka, mungkin gue terlihat kayak bocil tahun 2018-an yang ke-influence sama Supreme. Tapi mau gimana pun orang ngelihat tentang Supreme, dibilang Supreme yang hancurin streetwear. Tapi Supreme adalah salah satu brand yang ngebuat streetwear itu yang dari jalanan melangkah ke jenjang berikutnya, naik ke high fashion gitu loh. Dan itu menurut gue satu pencapaian yang luar biasa sih. Iya bener-bener yang lo bilang. Maksudnya kalau orang ngelihatnya mungkin bilang Supreme bocil, tapi kalau misalnya lu tarik lagi benang merahnya, sebenarnya itu tuh yang emang dulunya culture-nya gitu kan, streetwear dari Supreme. Ini sebenarnya jagoan kita nih, bisa nembus ini loh. Iya, ini bisa nembus kancah paling tinggi sampai apa sih istilahnya? Paris Fashion Week ya kan? Menurut lu nih, seberapa gede sih opportunity lu invest di sneakers? Jadi kalau buat beberapa orang yang nggak tahu, mungkin ya kayak sampel itu tuh sebenarnya kan dapat dari underground market. Yes. Yang notabene sebenarnya mungkin kayak lo mungkin dapat istilahnya jebolan dari negara Cina gitu. Itu kan dijual sama pabrik cuma mungkin sekitar 300-400 ribu, bisa nyampe di lo mungkin harganya udah 2 juta gitu kan, karena udah untung. Banyak orang kayak mikir kayak, oh ternyata itu sepatunya murah ya, ternyata sepatunya memang sepatunya itu murah. Tapi secara investasi kalau lo bicara sampel, lu lihat aja sepatu termahal di dunia itu sampel, basically bukan general release kan. Ya itu tinggal gimana cara lu bisa dapat akses ke situ sih. Ya itu yang rada susah. Emang kan banyak lah kolektor di luar sana, gimana cara lu ngejalin hubungan sama kolektor gitu kan. Nah, mungkin buat anak-anak yang sekarang mungkin karena dia nggak tahu tentang itu, akhirnya mereka kalau punya duit ya beli sesuatu yang mainstream aja. Ya kan yang jadi koleksi beda lah ya sama yang emang orang ini. Ya, kalau gue sih duitnya terbatas, makanya ya udah beli yang sesuai kantong aja lah. Iya. Nggak nih, gue penasaran dia bilang kayak gini, ntar kalau misalnya gue datang, gue yakin nih nggak mungkin nih sesuai kantongnya kan nggak tahu. Enggak. Gue biasanya orang-orang lama nih, menurut gue pengalaman gue, orang-orang yang lama di dunia sneaker itu koleksinya tuh udah gak masuk akal Pak, kadang Pak, asli menurut gue. Gue tuh nggak pernah beli sneakers. Kalau kayak sneakers 10 jutaan gitu ya, 15 jutaan, gue nggak pernah beli loh, jujur aja. Gue pasti beli di bawah itu atau di atas itu jauh. Kalau menurut gue kayak lu kalau mau flexing dengan sepatu 15 juta kayak terlalu murah. Tapi kalau lu mau biar nggak nanggung gitu. Iya, tapi kalau lu mau pakai di harga 10 juta itu kayak terlalu mahal buat gue. Nanti jadi kan makanya ada satu portion yang ya udah gue mau beli sepatu ini buat gue pakai. Yang ini mau gue beli mahal pun nggak apa-apa buat koleksi dan bisa jadi nilai investasi. Dan ada di tengah-tengah ini yang gue bilang yang sepatu anak-anak hipster yang gue nggak sentuh tuh. Karena itu menurut gue dari investasinya nggak jelas, belinya mahal dan lu nggak kelihatan keren. Buat gue gitu ya. Ini pendapat gue, bukan yang gue ngatain atau apa. Gila sih. Oke, nah gue di sini penasaran juga Sar, karena kan lu koleksi udah banyak dan juga gue pengen nanya nih di segmen selanjutnya gimana cara lu bedain yang asli dari palsu. Dari itu. Oke, jadi kita ke segmen selanjutnya ya. See you in the next segment.